setiap hamba Tuhan atau jemaat Tuhan, di balik daripada sengsara yang kita alami, aniaya, tantangan dan rintangan, ada berkat yang Tuhan siapkan bagi kita. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Makanya kalau kita hamba Tuhan menghadapi tantangan, jemaat menghadapi tantangan, rintangan, pencobaan, jangan langsung mundur. Maju terus, Tuhan pasti beserta kita. Amin. Amin. Berkata-kata seluruh kehendakmu, dan rekan-rekan hambamu yang dulu mendengarkan firman-Mu terfokus pada pemberitaan firman-Mu. Kami semua ingin belajar di kaki Tuhan. Segala bentuk pekerjaan kuasa kegelapan yang merintangi akan pemberitaan firman Tuhan, kami sehati, kami tolak, kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai sedang keluar darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami telah siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Yang siap mendengar firman Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Amin. Salam. Selamat siang. Selamat kita berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saudara-saudara, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema bunga mawar dari Saron dan bunga bakung dari lembah-lembah. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Kidung Agung pasal 2 ayat 1. Kidung Agung pasal 2 ayat 1. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Kidung Agung adalah salah satu kitab dalam Perjanjian Lama atau di dalam Alkitab yang mengandung begitu banyak rahasia bagi gereja Tuhan. Dan kitab Kidung Agung menceritakan atau menuliskan tentang pertemuan antara seorang raja agung, yaitu Raja Salomo, dengan seorang gadis desa dari Sunem yang namanya Sulamit, yang nama sebelum Sulamit juga disebut Abisas. Dan dikisahkan bahwa Raja Agung memiliki banyak kebun anggur. Salah satunya di Baal Hamon, itu dalam Kidung Agung pasal 8. Dan kebun anggur yang subur itu dipercayakan kepada satu keluarga, yaitu keluarganya Sulamit. Dan Sulamit diberi tugas oleh saudara-saudaranya, oleh orang tuanya, untuk menjaga kebun anggur itu. Itu bukan suatu hal yang aneh. Wanita ditugaskan untuk menjaga kebun anggur, lalu juga menjaga kawanan ternak. Dan pada suatu saat Salomo datang ke kebun anggur di Balham. Di sana terjadi perjumpaan dengan Sulamit. Di dalam kitab Kidung Agung dikatakan, dalam pandangan pertama maka terpikatlah hati Salomo. Abisas atau Sulamit, seorang gadis desa yang begitu lugu, begitu cantik, tanpa dipoles pakai makeup. Ya dulu kalau makeup ya dari dulu sudah ada makeup. Esther dilulu selama 1 tahun kan? Ya, supaya cantik hendak menghadap Raja Ahasuerus. Singkat cerita bahwa dari pandangan pertama itu, Salomo akhirnya meminang atau mengajak Sulamit ke istana dan akhirnya menjadi permaisuri. Salomo memiliki 1000 istri, 300 istri dan 700 kunti, berarti 1000. Dan itu ditinggalkan, artinya disampaikan, lalu kemudian ia memilih Sulamit menjadi permaisuri yang baru.
Kitab Kidung Agung adalah menggambarkan pertemuan atau perjumpaan secara pribadi antara Salomo yang agung itu Tuhan Yesus Kristus dengan Sulamit, yaitulah gereja Tuhan. Nah, bertemu di kebun anggur dalam pengertian bahwa kebun anggur itu adalah ladang Tuhan atau jemaat Tuhan. Dalam 1 Korintus 3 Paulus mengatakan, kami kawan kerja Allah, kami adalah mitra kerjanya Allah, kamu adalah bangunan Allah dan rumah Allah. Jadi saudara-saudara, kita hamba-hamba Tuhan pun adalah mitra kerjanya Tuhan. Dengan catatan dalam tanda kutip harus mengabarkan firman Tuhan dan menyatakan kebenaran. Karena kebenaran itu yang memerdekakan kita, memerdekakan setiap orang yang menerima pemberitaan firman Tuhan yang kita sampaikan. Dan kitab Kidung Agung adalah salah satu dari 3 kitab dalam Perjanjian Lama yang berisi tentang pernikahan. Pertama, kitab Ester, yaitu pernikahan antara Raja Ahasuerus dengan Ester. Ester juga seorang gadis yang cantik, punya amang-boru kalau saya, amang-boru atau tulang, yaitu Haman, Mordekai. Haman itu lawannya Mordekai. Nah, kemudian yang kedua adalah kitab Rut. Pertemuan antara Rut dengan seorang tuan tanah atau kalau istilah sekarang tuan takur, namanya Boas. Dari pernikahan itu lahirlah Obed. Obed memperankan Isai, dan Isai memperankan Daud. Dan dalam daftar keturunan atau dalam mahatabatanya Tarombo, dari situlah lahir Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan silsilah keturunan Yesus, maka berarti berasal dari Yahudi dan kafir. Siapakah Rut? Rut adalah perempuan Moab di luar bangsa Israel. Lalu Boas adalah orang kaya di Israel. Dan yang ketiga yang berbicara tentang pernikahan adalah kitab Kidung Agung, yaitu pernikahan, pertemuan dan pernikahan antara Salomo dengan Sulamit. Dan juga kitab Kidung Agung adalah salah satu bagian daripada kitab puisi dalam Alkitab. 5 kitab puisi dalam Alkitab, yaitu kitab Ayub atau kitab syair. Ayub berbicara berkat melalui sengsara. Setiap hamba Tuhan atau jemaat Tuhan, di balik daripada sengsara yang kita alami, aniaya, tantangan dan rintangan, ada berkat yang Tuhan siapkan bagi kita. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Makanya kalau kita hamba Tuhan menghadapi tantangan, jemaat menghadapi tantangan, rintangan, pencobaan, jangan langsung mundur. Maju terus, Tuhan pasti beserta kita. Amin. Amin. Yang kedua, kitab puisi atau kitab syair adalah kitab Mazmur. Mazmur berbicara puji-pujian melalui doa atau doa melalui puji-pujian. Kadang ketika kita menyembah Tuhan, kadang ketika kita memuji Tuhan, kita merasakan dan kita menyatakan bahwa itu adalah merupakan doa kita kepada Tuhan. Seperti tadi, curahkanlah kuasa Tuhan di tempat ini, di Indonesia. Itu harapan kita. Namun kita lakukan atau kita nyatakan dalam bentuk puji-pujian. Jadi kitab Mazmur berbicara doa melalui puji-pujian atau puji-pujian melalui doa. Yang ketiga adalah kitab Amsal Salomo. Kitab Amsal Salomo adalah berbicara tentang hikmat melalui pepatah. Dan yang keempat, kitab Al-Hatib dalam terjemahan lama. Kalau dalam terjemahan baru, pengkhotbah. Inti dari sebenarnya daripada kitab Al-Hatib atau pengkhotbah adalah segala yang ada di dunia ini adalah kesia-siaan di atas segala kesia-siaan. Dan yang terakhir, kitab Kidung Agung berbicara tentang buku kekasih atau menjadi mempelainya Tuhan. Di dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan, kita mengalami hal-hal demikian. Demikian juga jemaat Tuhan.
Kita mengalami kitab Ayub, berkat melalui sengsara. Kemudian jika kita sudah mendapatkan berkat melalui sengsara, maka kita akan memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, dan menyampaikan doa kita kepada Tuhan, sehingga kita dapat berkata Tuhan itu baik. God is good. Dalam bahasa Belgia sampai balige. Jadi bahasa Belgia sampai balige apa? Bahasa Tuhan ini. Tuhan itu baik. Amin. Kita ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Sudi bahasa di Tuhan. Haleluya. Amin. Saya kalau orang tanya Pak paling bunga, orang Bapak marga apa paling bunga? Jadi paling bunga itu orang apa? Orang tobat. Tidak mungkin. Keliling tobat dalam daftar 52 marga juga itu tidak terdapat paling bunga. Saya paling bunga, orang tobat. Apa sebenarnya maksud Bapak? Saya orang tobat, Toraja Bata, Toraja jadi Bata. Makanya saudara-saudara, rekan-rekan hamba Tuhan yang orang tobat, saya tidak bisa lagi dijual dengan bahasa tobat, dengan bahasa Bata. Hubo tuh, sautik. Jadi saudara-saudara, semua karena kemurahan Tuhan. Di dalam kehidupan kita, setelah kita mengalami memuji Tuhan, banyak menyembah Tuhan, kita akan masuk dalam kitab Pengkhotbah, yaitu kesia-siaan di atas segala kesia-siaan. Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, banyak memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersekutu dengan firman-Nya, maka kita akan berkata, segala yang ada di dunia ini adalah kesia-siaan di atas segala kesia-siaan yang satu kali akan kita tinggalkan. Apalagi pada saat tiba keangkatan gereja Tuhan, kita akan tinggalkan dunia ini dan kita pergi bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kita akan memerintah bersama dengan Tuhan dalam 1000 tahun masa damai, dalam dunia yang baru, kekal selama-lamanya. Sekalipun dunia ini jadi ketua RT pun tidak pernah, apalagi mau jadi gubernur. Jauh-jauh lah itu. Tetapi Tuhan mengatakan kalau kita setia kepada Tuhan, satu kali kelak kita akan memerintah bersama dengan Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena itu mari kita tetap setia kepada Tuhan. Lalu kitab yang terakhir, kitab Keluaran, bahwa kalau kita tetap setia kepada Tuhan, memandang segala yang ada di dunia adalah kesia-siaan, maka kita akan menjadi kekasihnya Tuhan. Menjadi kekasih Tuhan. Yang akhir zaman ini akan disebut gereja mempelai atau pengantin Kristus. Inilah suatu tugas dan tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan dan rekan-rekan hamba Tuhan untuk membawa jemaat Tuhan sampai menjadi pengantin Kristus. Amin. Bukan hanya sampai pada bertunangan secara rohani. Rasul Paulus katakan dalam 2 Korintus 11 ayat 2, dalam Alkitab terjemahan lama dikatakan, aku cemburu kepada kamu dengan suatu cemburu ilahi, sebab aku sudah tunangkan kamu dengan seorang laki-laki, hendak menghadapkan kamu seperti seorang perawan yang suci kepada Kristus. Gereja Tuhan, hamba Tuhan dan jemaat Tuhan bagaikan perawan yang suci di hadapan Tuhan. Amin. Kenapa disebut suci? Karena sudah disucikan oleh darah Kristus, oleh firman Allah, dan oleh Roh Kudus. 3 macam penyucian dalam Alkitab. Kalau kita mengalami, kalau kita menerima ini, maka kita disebut bagaikan perawan yang suci. Dan akhirnya kalau kita tetap setia kepada Tuhan, menuju pada Wahyu 12 ayat 1, bagaikan seorang perempuan yang bersalut dengan matahari, bersalut dengan matahari, bulan di bawah kakinya, lalu bermahkota 12 bintang. Siapakah itu? Dalam Alkitab, ketika kita berbicara tentang perempuan, maka itu menunjuk kepada gereja Tuhan. Memang juga ada perempuan yang dalam Wahyu 13, Wahyu 17, perempuan Sunda, yaitu gereja Sunda. Makanya tidak heran kalau sekarang ada gereja palsu yang membawa pengajaran sesat. Bahkan zaman dulu ada gereja setan. Nah, inilah saudara-saudara. Jadi gereja Tuhan satu kali kelak akan sempurna roh, jiwa dan tubuh, karena bersalut dengan matahari, yaitu Allah Bapa. Mazmur 84 ayat 12, ada Allah ada
adalah matahari kebenaran. Lalu di bawah kakinya berpijak di atas bulan. Bulan bayangan Allah Anak. Berarti pijakan kita yang kuat di atas pengorbanan Kristus. Kalau iman kita, pelayanan kita berpijak di atas pengorbanan Kristus, pasti kita akan berkemenangan. Amin. Lalu kemudian bermahkota 12 bintang. Bintang bayangan Roh Kudus. Nanti kita bisa baca dalam 1 Yohanes 5 bahwa matahari, bulan, dan bintang. Jadi bintang itu bayangan Roh Kudus. Lalu kenapa dalam Wahyu 12 ada 12 bintang? Itu menunjukkan 12 rasul akhir zaman yang akan dipakai oleh Tuhan untuk membawa gereja Tuhan sampai sempurna roh, jiwa, dan tubuh. Target yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada gerejanya, yaitu hendaklah kamu sempurna, atau kamu harus sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna ada. Tugas kita hamba Tuhan ada di atas, itu ada di atas pundak kita, saudara. Untuk membawa gereja Tuhan sampai sempurna roh, jiwa, dan tubuh. 1 Tesalonika 5 ayat 23 mulai, Allah yang memanggil kami itu Allah yang setia, maka Dia juga lah yang akan menyempurnakan. Nah, untuk sampai kepada kesempurnaan itu, saudara-saudara, kita harus mencontohi Tuhan Yesus. Seperti Bapa kita di surga sempurna adanya. Dan dalam Kidung Agung pasal 2 ayat 1, bunga mawar dari sarung aku, bunga bakung di lembah-lembah. Bunga mawar adalah bunga yang warnanya merah. Lalu kemudian dari sarung. Sarung itu dalam Yesaya 35 ayat 2 adalah suatu daerah yang pemandangannya begitu indah. Jadi berarti kalau kita di dalam Tuhan, Yesus adalah bagaikan bunga mawar dari sarung, kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang indah dengan Tuhan. Dan bunga mawar itu merah, warnanya merah. Warna merah adalah berani, berarti keberanian. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu dan menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah. Bukan Tuhan yang memilih kita terdahulu. Sama kesaksian Pak Jogi. Kalau Pak Jogi tidak mau jadi hamba Tuhan, tapi Tuhan pilih menjadi hamba Tuhan. Demikian juga kita, bukan kemauan kita, bukan pilihan kita untuk jadi hamba Tuhan, tapi Tuhan yang memanggil kita. Dan kemudian kita harus mengasihi Tuhan. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? 1 Yohanes 4 ayat 10, bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Tuhan, tapi Tuhanlah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Kasih Yesus sungguh indah dalam hidup kita. Kita tidak dapat hidup tanpa kasih Tuhan. Sekali lagi, dalam bahasa Batak dikatakan sude basani Tuhan. Amin. Semua karena kemurahan Tuhan. Saya pun bisa jadi hamba Tuhan. Saudara-saudara kan hamba Tuhan bisa jadi hamba Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan. Kita bisa dipakai oleh Tuhan oleh karena kasih-Nya kepada kita. Yes. Dari sekian banyak manusia di dunia ini, saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Bukankah itu suatu hal yang sangat besar, sangat mudah bagi kita? Amin. Sehingga kita kan setiap saat menyanyi, Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Siapa yang termanis buat jiwa kita? Yesus. Kalau bapak-bapak yang bagi kita, ya rata-rata kita sudah punya istri, yang belum punya istri menyusul itu. Haleluya. Kita katakan istri kita yang termanis buat jiwa kita. Suatu ketika, karena ayah saya seorang tentara, pada saat operasi, komandannya bertanya, menurut kalian wanita mana yang tercantik di dunia ini? Ada yang menjawab orang India, ada yang menjawab orang Eropa, orang Amerika. Lalu ayah saya mengatakan, saya Pak.
Namanya Andreas. Andreas, menurut kamu siapa wanita yang paling cantik di dunia ini? Jawabnya, istriku. Loh, alasanmu apa? Kenapa istrimu? Karena itulah pilihan saya. Kalau istriku pun seandainya itu tidak ada telinganya satu, ya matanya tidak melihat sebelah, ataupun timpang, tetapi itulah yang tercantik buat saya. Jadi saudara-saudara, hanya Tuhan Yesuslah yang termanis buat kita. Amin. Dia adalah bunga bakung dari bunga mawar dari Saron. Dia telah menyatakan cintanya, kasihnya kepada kita di Bukit Golgota di kayu salib. Sehingga ada lagu mengatakan, lagu Pentekost Selamat, Pak Marin ya, Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Haleluya. Yesus disalib di Golgota oleh karena kasihnya kepada kita, dan dosa kita dihapuskan. Sungguh besar kasih Tuhan bagi kita. Kita diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia Allah. Efesus 2 ayat 8. Kamu diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia Allah, oleh anugerah grace-nya Tuhan. Makanya sering saya katakan kepada jemaat, berbahagialah Bapak Ibu yang memberi nama kepada anaknya perempuan Grace, supaya Bapak Ibu selalu ingat kasih karunia Tuhan. Karena kita hidup, bernafas, semua karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam hal ini ia sudah menyatakan cintanya, maka gereja Tuhan pun harus terang-terangan menyatakan cintanya kepada Tuhan. Amin. Dengan memberitakan Injil kapan dan dimanapun. Saudara-saudara sekalian, kalau Yesus berani menyatakan cintanya kepada kita, maka kita pun harus berani menyatakan cinta kasih kita kepada Tuhan. Siapa yang malu mengaku aku di hadapan manusia, aku pun juga akan malu mengaku di hadapan Bapakku. Jangan sampai orang tanya, kamu Kristen ya? Nasrani. Kamu Nasrani ya? Tapi tidak berani menyaksikan kemurahan, tapi berani melawan firman Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, bunga bakung dari lembah-lembah. Jadi kita memperhatikan bahwa bunga bakung warnanya putih dan bersih, dan menunjuk pada kesucian hidup. Kita juga sebagai gereja Tuhan harus hidup dalam kekudusan dan kesuciannya Tuhan. 1 Petrus mengatakan, hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Juga dalam kitab Imamat. Kalau Tuhan kudus, demikian juga hamba Tuhan, jemaat Tuhan, gereja Tuhan harus kudus, harus hidup kudus, karena sudah disucikan oleh darah Kristus, oleh firman Allah, dan oleh Roh Kudus. Inilah kehendak Tuhan. Bagaikan bunga bakung dari lembah. Jadi hal ini saudara-saudara, kita sudah memperhatikan tadi bahwa Psalm adalah bayangan Tuhan Yesus, dan kita memperhatikan bahwa Tuhan Yesus adalah suci. Saya sudah katakan tadi dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Dan Tuhan Yesus itu rendah hati. Makanya dikatakan bunga bakung dari lembah, bukan bunga bakung dari atas bukit. Bunga bakung mencari itu di bawah lembah, berarti menunjukkan kepada kerendahan hati. Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 11 ayat 28-29, yang lemah, letih dan lesu berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Kalau kita sendiri yang bikin kuk, berat rasanya. Tapi kalau Tuhan Yesus yang pasangkan kuk itu pada kita, apalagi kita hamba Tuhan, susah bagaimanapun juga, kalau kita dekat dengan Tuhan pasti akan jadi ringan. Tidak berat. Tuhan akan berikan kita kemampuan untuk menanggung itu. Dan Tuhan Yesus katakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kalau kita mau belajar soal kelembutan, soal kerendahan hati,
datanglah pada Yesus. Ya. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Makanya katakan, Salomo mengatakan, akulah bunga bakung dari lembah-lembah, bukan bunga bakung di pinggir jalan. Ini menunjukkan bahwa kita harus hidup dalam kekudusan, hidup dalam kerendahan hati, karena Tuhan Yesus adalah guru kita yang besar. Roh Kudus adalah guru kita yang agung. Roh Kudus mengajar kita untuk menyampaikan firman Allah, membukakan kita rahasia-rahasia firman Tuhan. Sehingga Rasul Yohanes mengatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 27. Saya ambil dari Alkitab terjemahan lama, bahwa Roh Kudus mengajar kita sehingga tidak usah kita diajar oleh orang lain, apalagi dengan ajaran palsu dan sesat. Artinya begini, bahwa kita belajar firman Tuhan, Roh Kudus yang akan menerangkan kepada kita, dan bukan berarti bahwa kita tidak perlu sekolah pendeta, tidak perlu sekolah teologi. Perlu, tetapi intinya berderet berapapun gelar di belakang nama kita, profesor, doktor, ini, tapi akhirnya juga kita kembali kepada Roh Kudus yang kita andalkan. Amin. Saya pernah berdialog dengan dosen saya, bahkan dia rektor daripada tempat saya sekolah dulu. Lalu saya banyak sharing dengan bapak itu. Dan pada akhir pembicaraan, bapak itu seorang doktor. Dia katakan, Pak Palimbunga, belajar perlu, teologi perlu, tapi toh juga pada intinya Roh Kuduslah yang kita andalkan. Amin. Saya lihat perkembangan gereja-gereja awal, gereja-gereja aliran Pentakosta itu sangat mengandalkan Roh Kudus. Saya pernah nonton di YouTube, mungkin sudah sering nonton. Lihat di YouTube, lagu Pentakosta lama. Ada itu, dikisahkan bagaimana perkembangan gereja Pentakosta di Indonesia, atau perkembangan gereja Pentakosta lainnya di masa-masa mendatang sampai hari ini. Termasuk saya, gereja segala bangsa, aliran Pentakosta, mengandalkan Roh Kudus. Karena kalau kita hanya belajar firman Tuhan tanpa Roh Kudus memberikan pengertian kepada kita, akhirnya jadi Parisi modern, Parisi akhir zaman. Berdebat soal firman Tuhan pandai, tetapi Roh Kudus tidak ada apa artinya. Oleh karena itu, saudara-saudara, biar kita hidup dalam kesucian dan kerendahan hati. Dan kesombongan itu, jadi lawan kata dari kerendahan hati adalah kesombongan. Sifat kesombongan adalah sifatnya Lucifer. Sudah tahu, Lucifer itu dulunya pemimpin apa? Pemimpin pujian. Kalau sekarang WL, ya WL di sorga. Makanya saya katakan kepada para pelayan di gereja kami, hati-hati, banyak berdoa. Lucifer itu jatuh karena kesombongannya, dan Lucifer itu pemimpin pujian WL di antara para malaikat dulunya. Tetapi dalam Yesaya 14 ayat 12 dia berkata, aku hendak meninggikan tahtaku sama dengan Allah. Allah katakan, apa yang kau katakan? Dia dicampakkan ke bumi, dan dia yang menjadi iblis dan setan pengikut-pengikutnya. Oleh karena itu, kita hamba Tuhan, anak Tuhan, gereja Tuhan, jangan pernah sombong. Kalau engkau dipakai Tuhan, semua karena anugerahnya. Kalau engkau bisa dipakai Tuhan untuk membangun gereja, semua karena berkat Tuhan. Amin. Jangan engkau berkata bahwa engkau sudah berhasil, lalu engkau sombong. Tuhan katakan, no way, tidak ada jalan. Berarti kau mengkhianati atau mengingkari pertolonganku bagimu. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita selalu merendahkan diri,
merendahkan hati di hadapan Tuhan, karena kesombongan itu adalah sifat iblis. Yakobus 4 ayat 6 sampai 10 dengan gamblang Rasul Yakobus mengatakan, orang yang congkak adalah kebencian Tuhan, lawannya Tuhan. Kenapa lawannya Tuhan? Karena Tuhan saja. Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati. Tuhan Yesus. Jadi kalau kita hamba Tuhan sombong, jemaat sombong, apa yang terjadi saudara-saudara? Tuhan akan campakkan kita. Dalam bahasa Batanya, dantar pakeo. Haleluya. Sekali lagi, dantar pakeo. Tidak terpakai kau. Tapi kalau kita selalu tidak terpakai saudara, kalau kita selalu merendahkan hati, merendahkan diri depan Tuhan, Tuhan, kalau aku punya gereja yang mewah, kalau aku punya ini, Tuhan punya ini, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Ajar aku Tuhan untuk merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu. Dan buatlah aku Tuhan membuat pembaharuan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah gereja-Mu, untuk hormat, kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Kita hamba Tuhan harus tahan pujian. Kalau kita dipuji Tuhan, wah luar biasa Pak Pendeta. Apa jawab kita? Semuanya kemurahan Tuhan. Dan hanya berkata haleluya, basado Tuhan. Ada anak kecil di gereja kami. Berapa kali saya habis khotbah, habis gereja, dia datang begini, oh kakek, bagus sekali khotbahnya kakek. Oh iya Pak Bu, itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya langsung, oh Tuhan, jauhkan kesombongan. Anak kecil saja, baru kelas 3 SD, tahu khotbah itu khotbah yang bagus, khotbah yang tidak bagus. Dia kata, kakek khotbah tadi bagus sekali. Lalu suatu ketika saya tanya, apa yang bagus? Ini. Oh iya, puji Tuhan. Tapi saya dalam hati saya, Tuhan, jangan sampai saya sombong. Nah kemudian kita memperhatikan bahwa kita harus, akibat daripada meninggikan diri atau kesombongan, maka roh Tuhan dicabut dan dialihkan kepada orang lain. Panggilan Tuhan dialihkan kepada orang lain. Allah tidak menyesal akan panggilannya dan karunia-Nya kalau kita mengingkari Dia, kalau kita tidak setia kepada Dia. Oleh karena itu dikatakan bahwa Wahyu 3 ayat 11, hendaklah engkau setia sampai mati. Kita baca Wahyu 3 ayat 11. Satu ayat di situ yang sungguh luar biasa untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Wahyu 3 ayat 11. Saya bacakan ayat ini. Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera, peganglah yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Betapa menyedihkan kalau kita sudah berjuang memenangkan jiwa. Rasul Paulus katakan, ketika kita memenangkan jiwa, baik hamba Tuhan maupun jemaat Tuhan, dapat mahkota kesukaan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita tidak setia kepada Tuhan, tidak memegang teguh akan firman Tuhan, akan panggilan kita, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kita jaga panggilan Tuhan. Kita harus tetap berteguh dalam panggilan Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, hendaknya kita dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Haleluya. Jangan kalah sama motonya BNI. Dulu motonya BNI, katakan dengan senyum. Demikian juga hamba Tuhan, katakan dengan senyum, dengan lemah lembut, lalu kemudian dengan rendah hati, penuh kasih di hadapan Tuhan. Ini yang Tuhan katakan. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, kita memperhatikan selanjutnya bahwa jangan sampai mahkota kita dialihkan kepada orang lain. Dalam pergaulan pun, khususnya orang muda, harus berhati-hati. Hamba Tuhan juga, jemaat Tuhan juga.
Amin. Karena pergaulan yang jahat merusakkan kelakuan yang baik. Tuhan Yesus mengatakan dalam Lukas 16 ayat 8, anak-anak dunia, artinya orang-orang duniawi, lebih pandai bergaul daripada orang rohani, daripada anak-anak Tuhan. Kalau kita hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, bergaul dengan cara duniawi, maka puji Tuhan, Roh Kudus mengingatkan kita, jangan kau lakukan itu. Raja Daud katakan, firman-Mu ku taruh dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa kepadamu. Ketika kita hendak melakukan suatu dosa, melakukan suatu tindakan, datang firman Tuhan dan Roh Kudus, jangan kau lakukan itu. Nanti kau masuk neraka. Bertobat. Saya kemarin, saya sempat masukkan di grup di SMP orang Manado. Lalu yang kerja di PLN katakan, akulah terang dunia. Yang kerja di PAM, dia katakan, akulah air kehidupan. Yang kerja di mebel, yang kerja untuk buat khusus pintu, dia katakan, akulah pintu. Datanglah si Partenggen. Partenggen pemamam. Nah, dia apa yang harus dibilang ini? Dia pun tidak mau kalah bicara. Lalu dia katakan, akulah pokok anggur yang benar. Karena dia sudah minum anggur sampai mampu. Akulah pokok anggur yang benar. Kamu semua ini ranting-ranting. Itu dialog orang Manado. Tapi kalau kita hamba Tuhan, kita memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah terang dunia, Tuhan Yesus adalah jalan kehidupan dan kebenaran, Tuhan Yesus adalah pintu, Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang dapat menyelamatkan manusia kecuali nama Yesus. Tiada nama lain selain nama Yesus, nama yang berkuasa di langit di bumi, nama yang memberi kelepasan dan seterusnya. Nama Yesus adalah jaminan yang pasti. Bukan seperti penjual obat, beli obatku ini, kalau sudah dimakan obatnya tidak mempan, tidak sembuh, kembalikan. Apalagi yang mau dikembalikan? Mana mungkin dikembalikan obatnya kalau sudah dimakan? Uang kembali katanya. Ya, uang tidak kembali karena obat sudah dimakan. Itu penjual obat. Tetapi kita hamba Tuhan bukan bagaikan penjual obat, jemaat Tuhan bukan bagaikan penjual obat, tapi pembawa kebenaran. Amen. Memberitakan firman Tuhan, ya di atas ya, tidak di atas tidak, lebih daripada itu, jahat semata-mata, kata Tuhan Yesus. Yesus saudara yang kasih Tuhan, bagaimanakah dalam hidup kita ini supaya kita bisa rendah hati dan merendahkan diri di depan Tuhan? Pertama, kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukurlah dalam keadaan segala hal. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, tetap mengucap syukur. Tetap bahasa Tuhan, tetap bahasa Tuhan. Artinya Tuhan itu baik. Jangan ada uang terisikan dompet penuh. Bagaimana kabar? Haleluya, puji Tuhan, Tuhan itu baik. Bahasa Tuhan. Tapi kalau kosong dompet, atau mungkin tinggal 1.000, ya mau bahasa Tuhan itu tidak. Tetap bahasa Tuhan. Apalagi korban bahasa itu. Tetap sakit di dompet, tetap bahasa Tuhan. Haleluya. Mohon maaf kalau ada yang mereka berserius. Tapi harapan saya tetap bersuka cita. Ada uang di dompetmu, tidak ada uang, tetap engkau katakan bahasa Tuhan. Tuhan itu baik. Haleluya. Bagi kita hamba Tuhan, tetap kita katakan Tuhan itu baik. Amen. Oleh karena itu saudara, mengucap syukur dalam segala keadaan, itulah kekuatan bagi kita. Amen. Karena kekuatan kita salah satu adalah mengucap syukur. Paulus mengatakan begini dalam Filipi 4 ayat 11, aku telah belajar mencukupkan diri
Dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan begini, aku telah belajar merasa puas. Kita harus belajar merasa puas. Ada berkat banyak, haleluya. Sedikit pun, haleluya. Supaya tetap Tuhan itu baik bagi kita, ya kita berdoa. Istilah Pantekosta lama begini, banyak berdoa, banyak berkat. Amin. Kurang berdoa, kurang berkat. Tidak ada berkat apa? Tidak berdoa. Tidak berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Ditarik berkat Tuhan. Oh, bahaya kalau ditarik berkat Tuhan itu. Tapi kita mau supaya Tuhan senantiasa memberkati kita. Hiduplah kita dalam kerendahan hati, saudara-saudara. Hanya bunga bakung di lembah yang putih dan bersih, terlepas dari kotoran atau dosa. Kita harus hidup dalam kerendahan supaya kita jangan terkontaminasi oleh dosa. Oleh karena itu, jadilah bunga bakung yang di lembah-lembah, jangan seperti bunga bakung yang di gunung atau di pinggir jalan yang dipijak-pijak orang. Wahyu 11 ayat 2, itu akhirnya. Kalau kita tidak mau jadi bunga bakung di lembah, tapi kita mau menjadi bunga bakung di pinggir jalan, di gunung, satu kali bilang Wahyu 11 ayat 2, pada zaman antikris, pada akhir zaman ini dikatakan, ukurlah bait Allah dan orang yang sembahyang di dalamnya, tetapi biarkanlah halaman yang di luar bait Allah itu jangan diukur dia. Kalau kita tetap berada di halaman, tidak akan masuk dalam ukuran Tuhan. Oleh karena itu, akhirnya dalam Wahyu 11 ayat 2 akan dipijak-pijak dan dianiaya oleh antikris selama 3,5 tahun. 1260 hari. Tapi pada saat antikris menguasai dunia ini, memijak-mijak orang yang tidak bertobat, memijak-mijak atau menyiksa orang-orang yang rohani bertabiat duniawi. Jadi ada juga orang rohani bertabiat duniawi. Kalau di gereja rohani, tapi kalau di luar gereja apa? Rohana. Jadi orang rohani bertabiat duniawi. Ada yang orang duniawi, ada orang rohani bertabiat duniawi. Tapi hendaklah kita menjadi orang rohani, orang yang terpilih oleh Tuhan dan menjadi suatu bangsa yang kudus, imamat yang rajani bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Sungguh indah panggilan Tuhan bagi kita. Makanya bersyukurlah kita kepada Tuhan, dan kita senantiasa merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ada seorang raja dalam Alkitab itu, Raja Yosia. Ketika Imam Hilkiah mendapatkan kitab Taurat, itu dalam 2 Raja-Raja pasal 21 dan seterusnya, maka kitab itu dibawa kepada Raja Yosia. Kemudian dia mendengarkan ketika dibacakan. Apa yang dia lakukan? Dia mengoyakkan pakaian rajanya. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia berdoa, Tuhan ampunilah kami, ampunilah bangsa kami, ampunilah bangsa ini. Dan akhirnya kita lihat bahwa memang murka Tuhan harus terjadi. Israel dan Yehuda akan menuju pada tawanan. Tetapi hal itu tidak terjadi pada zaman Yosia. Itu saudara-saudara, Raja Yehuda terakhir yang membuat pembaharuan di Yehuda adalah Raja Yosia. Dan Raja Yosia ini punya kakek buyut namanya Hizkia, mengadakan pembaharuan. Bahkan Yosia dikatakan bahwa tidak ada seorang raja di Yehuda sebelum dan sesudah dia yang begitu berpaut kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Pada saat dia mengadakan pembaharuan, semua berhala-berhala dihancurkan, bagaikan dijadikan abu, lalu dihamburkan di atas kuburan waktu itu. Karena bagi Yosia, orang yang sudah dikuburkan adalah orang-orang fasik yang meninggalkan Tuhan.
Oleh karena itu saudara-saudara, semua berhala-berhala rohani, mungkin kita tidak lagi menyembah batu, menyembah pohon keramat, menyembah batu yang dianggap keramat, tapi kadang kita memberhalakan diri kita sendiri. Kadang kita memberhalakan gereja kita, kadang kita memberhalakan pemimpin kita. Itu harus kita buang jauh-jauh. Lalu kita berkata, Tuhan, hanya Engkau yang agung dan mulia. Amin. Engkau sangat baik bagi kami. Jadikan aku rendah hati, jadikan aku merendahkan diri di hadapan-Mu, supaya semakin nyata panggilan-Mu dalam hidupku. Terima kasih atas lawatan kami. Engkau adalah bunga mawar dan sarung. Engkau adalah bunga bakung dari lembah-lembah. Tuhan, jadikanlah kami berani menyatakan kebenaran. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dan berani menyatakan cinta kami kepada Yesus. Dan jadikan kami bagaikan bunga bakung di lembah-lembah yang putih bersih, tidak terkontaminasi oleh kotoran, debu atau itu dosa. Jadikan kami hidup dalam kekudusan, dalam kerendahan. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa merendahkan diri. Siapakah kami ini yang Engkau jadikan biji mata-Mu? Terima kasih. Engkau Bapa kami yang baik, seperti seorang bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian keyakinan kami, Tuhan sayang kepada kami hamba-hamba dan kepada semua orang yang takut akan Engkau. Nyatakan kebajikan bersama-sama dan ajar kami Tuhan untuk senantiasa dekat Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa berada di bait-Mu yang kudus, di rumah-Mu untuk memuji menyembah. Karena firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang dibawa mendekat kepada Tuhan, yang dibawa kepada bait Allah, berada di pelataran Tuhan, dan Tuhan mengenyangkan kami dengan firman-Mu dan makanan-makanan yang daripada-Mu. Berkat jasmani, berkat rohani, Engkau siapkan bagi kami. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati menara doa di tempat ini, di Medan Timur ini, adalah bagi dari BSP. Tuhan, kalau menara doa ini didirikan dalam nama Tuhan, maka kami yakin nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Nama Tuhan diagungkan. Yes. Dan kami senantiasa berdoa bersama-sama, membawa pergumulan kami, bangsa kami, negara kami, gereja-gereja Indonesia. Terima kasih Tuhan.